Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ya Nabi salam Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi Salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Ya Habib salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya, dimohon kerjasamanya mungkin sampun menjawab salam, dimohon untuk mengemut HP-nya kembali matur sembah nuwun. Ya, langsung mawon dumateng Bapak Ustadz Ali Mujib dengan segala hormat wekdal kali panjenengan kawula haturaken semonggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa syihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu amalaha sab'ina sanatan walau kanat tasumun nahar wa taqumul lail. Wa qala Ali karamallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa al-bukhlu waz-zuhru wal-jubnu. Amma ba'du, al-mukarramun wal mukarramat, segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina majelis taklim Hasanah on Air. Ada beliau Bapak Ustadz Ali Imran dan juga Ibu Indasa dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian beserta pengorbanannya. Santriawan, santriawati Hasanah on Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jamaiyah
yang berkenan hadir di aula Hasanah pada malam hari ini di Kesatariah Nur Muhammad SDA Permukotan Nurul Ihsan Fadlul Salam Sa'adah Toskat, atau yang mewakili yang berkenan hadir di aula Hasanah On Air dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Dakwah nggih menika Ibu Mimi sekeluarga utawi Ibu Suparmi sekeluarga dalam rangka tasyakuran pernikahan ananda tercinta Mbak Eka Listiana dan Mas Dimas Felani. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya di aula Hasanah pada malam hari ini yang menghadiri dakwahipun Sohibul Hajjah utawi Sohibul Dakwah menika Ibu Mimi sekeluarga mugi-mugi dadosaken sababiyahipun hajat-hajat Ibu Suparmi atau Ibu Mimi senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya hajat pernikahan ananda tercinta, mudah-mudahan dijadikan pernikahan yang pertama dan terakhir kalinya. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga Ibu Suparmi selama di Formosa niki mugi-mugi boten manggih sakit, boten manggih haral menapa, saged wangsul wonten panggon keluarga kanthi gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah manfaat dunya akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga atas keikhlasan panjenengan sedaya, atas keikhlasan panjenengan anggenipun menghadiri rawuh hadapahipun Ibu Suparmi keluarga, mugi-mugi buka mata, buka telinga, buka hati panjenengan saged istiqomah ngantos katutup kanthi doa muga-muga dadosaken sababiyahipun hajat-hajat panjenengan sedaya yang hadir pada malam hari ini senantiasa diijabah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenengan sedaya saged kondur gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah manfaat dunya akhirat, putra putri ingkang sholeh lan sholihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini Ibu Suparmi gadah hajat syukuran atas pernikahan ananda tercinta Eka Listiana dan juga Mas Dimas. Yang mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani, dipun toto kalih Allah ilmune, dipun toto imane, dipun toto rezekine, dan mugi Allah segera memberikan zuriyah keturunan ingkang soleh lan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang pernikahan, maka semuanya menanggung beban yang begitu berat. Tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya menanggung beban yang berat. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, setelah 200 tahun dari kematianku, meranda itu lebih baik, menduda itu lebih baik daripada kamu bersuami, daripada kamu beristri. Memiliki anak yang banyak setelah 200 tahun dari wafatnya Rasulullah itu kurang baik. Karena betapa besar fitnah demi fitnah yang terjadi di kehidupan kula panjenengan. Mulane dadi wong lanang niku tanggung jawab nggih abot. Dadi wong lanang niku tanggung jawab donya akhirat, kudu iso ngayomi, ngayemi, ngelindungi napa malih nggih. Pokoke tugasé wong lanang niku ngomahi. Tugasé wong lanang niku memang berat sekali, dan seorang istri menjadi tanggung jawab besar seorang suami untuk sampai ke neraka maupun ke surga. Dan juga bagi seorang perempuan berkali-kali kula matur, setiap anak perempuan yang sudah dinikahkan oleh ayahandanya, maka selangkah dekat dengan surga, selangkah dekat dengan neraka. Fahtari, maka pilihlah langkahmu menuju neraka atau menuju swarga. Saking kita ada peluang besar ketika anak perempuan memiliki suami, peluang besar menuju surga, juga peluang besar menuju neraka.
Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, betapa seorang perempuan itu punya kewajiban yang begitu besar. Ketika saya bercerita berkali-kali, ketika datang seorang perempuan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia bertanya, ya Rasul, apa sih hak-haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri? Kata Rasulullah, apabila dari kedua golongan hidung suamimu keluar nanah maupun darah, atau sekujur tubuh suamimu berlumuran nanah, kemudian kamu disuruh untuk mendilati, apa bahasa menjilati ya, itu belum seberapa bentuk ketakdiman seorang perempuan kepada suaminya. Getih dikon nyesep koirong itu loh, wong aneng ibu nyesep umbele anak itu lampun biasa gitu ya. Lah iki upama irunge bojo sampeyan iki ngetokno nanah karo ngetokno getih, terus bojo sampeyan iki perintah ning ngene jenengan, Dik, sesepen iki nanah sing metu kok irungku. Andai jenengan menjalani betul perintah suami, itu belum seberapa takzimmu terhadap suamimu karena begitu besar ketakdiman seorang istri terhadap suami. Di samping itu juga pernah saya sampaikan, bagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan, andai saja aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia sujud dengan manusia, niscaya akan aku perintah seorang perempuan untuk sujud terhadap suaminya, karena begitu besar kewajiban takzimnya seorang istri kepada suami. Ningali dawuh-dawuh niki ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Memang orang perempuan memanglah berat sekali. Hidup menjadi seorang perempuan ketika tidak diatur dengan agama, hidup sebagai perempuan ketika tidak berposisi sebagai pemegang ilmu agama, maka dipastikan perempuan yang tidak memegang ilmu agama akan banyak kehancurannya. Begitu pula seorang laki-laki juga sama. Namun begitu besarnya betapa Rasulullah sampai menangis ketika Rasul di-Isra dan di-Mi'rajkan. Allah melihat penduduk neraka, aksuru ahliha an-nisa, kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Padahal kita tahu pengajian on air kayak gini, yang ngisi siapa, Bu? Perempuan. Laki-laki paling 1, 2, 3, 4, 5, 6 paling akeh. Majelis taklim diisi siapa, Bu? Perempuan. Di majelis kula ada 1000 jamaah, dari 750 perempuan, yang 250 laki-laki. Tapi kenapa neraka kok isine wong wedok? Maka ketika suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah beserta istri tercinta Fatimah Zahra sowan wonten ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ketika mereka berdua sowan di hadapan Rasulullah, dadak Kanjeng Nabi sedang menangis. Nabi sedang menangis. Sehingga mereka berkata, "Fakulna madza yubkika ya Rasulullah?" Sayyidina Ali kali Fatimah matur, "Napa sing nyebabaken panjenengan mular ya Rasul? Apa yang bikin panjenengan menangis ya Rasul?" Beliau berdua bertanya, Rasul menjawab, faqala ra'aitu an-nisa lailata usriya bi ila sama fi siddati azabin fadzakartu sya'nahunna. Ngene lho Fatimah, ngene lho Ali, ketika aku melihat seorang perempuan di mana aku di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah pada malam itu, ketika di langit saya melihat begitu dahsyatnya siksaan seorang perempuan. Maka aku ketika melihat perempuan, ketika aku teringat itu akan tingkahnya perempuan yang disiksa di neraka itu, maka wabaka itu, maka aku menangis, bikin aku menangis. Fakultu ya Rasulullah malladzi ra'aita. Ya Rasul, napa sing jenengan mangertosi teng perempuan niku ya Rasul? Tak wangsuli malih. Lek kula jenengan di anak wedok gandulono ilmu agama. Lek di anak wedok aja sampai ngelmu agama kesepen banget. Aja sampai di anak wedok ra duwe ilmu agama
Karena Rasul selalu menangis ketika teringat bagaimana tingkai wong wedok ning neraka sing disiksa karo malaikat wonten neraka niku. Di antaranya Rasul menyatakan, aku melihat seorang perempuan yang digantung oleh Allah melalui rambutnya. Ada perempuan digantung lewat rambutnya. Ada lagi perempuan yang digantung lewat payudaranya. Wah, pokoknya macam-macam aku melihat perempuan-perempuan di sana itu, aku selalu mengingatnya, aku selalu menangis. Ada perempuan yang digantung melalui lidahnya. Wah, banyak sekali aku jumpai perempuan-perempuan mendapatkan siksaan di alam neraka sana. Sehingga Fatimah bertanya, ya Rasulullah, duh bapak kula ya abi wa ya qurrata aini akhbirni maka ta'malu hadihin nisa. Wahai abahku, wahai penenang hatiku, kabarkan kepadaku apa sih amalan-amalan perempuan itu? Apa sih yang dilakukan perempuan-perempuan itu sampai mendapatkan siksaan di neraka yang kayak gitu beratnya ya Rasul, ya abi ya qurrata aini. Faqala sallam ya Fatimah, ammal mu'allaqatu bi sya'riha fakanat la taktumu sya'raha minar rijal. Adapun perempuan yang digantung melalui rambutnya adalah perempuan-perempuan yang tidak menyembunyikan rambutnya dari laki-laki yang bukan muhrim. Perempuan-perempuan yang tidak berjilbab, perempuan-perempuan yang memamerkan rebondingnya, perempuan-perempuan yang memamerkan semir rambutnya, maka dia digantung di neraka melalui rambut. Maka rambutnya seorang perempuan bisa menjadi malapetaka bagi seorang perempuan tatkala perempuan tidak berilmu agama, ibu-ibu. Padahal sulit untuk kita memberikan kepahaman kepada anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita hanya berjilbab, hanya sekedar pantes tak lumrahe wong wedok kuwi lek lunga jilbaban mek niku tok, tidak ada niat yang lain, Masya Allah. Maka ketika ada kesempatan anak perempuan kita tidak berjilbab, maka sesuatu yang biasa baginya. Insyaallah rambute wong wedok sing ora digendhekno saka wong lanang sing duduk muhrimnya, maka ini menjadi sebab yang luar biasa wong wedok itu digantung melalui rambutnya. Adapun perempuan, wa ammal mu'allaqatu bil lisaniha, adapun perempuan yang digantung melalui lidahnya, melalui lisannya, fakanat tu'dhi zaujaha bilisaniha, yaitu seorang perempuan yang kata-kata lidahnya menyakiti hati sang suami tanpa pernah disadari, tidak meminta maaf, mati bojone rong rido pisan. Nauzubillah, nauzubillah kita. Kene wong wedok digantung lesane kuwi gara-gara wong wedok sing gawene ngomeli sing lanang sampai lara atine urung ngapura sing lanang mati utawa ndeke mati sik sadurunge njaluk ngapura sing lanang. Ini lidah perempuan yang seperti ini akan dijadikan alat untuk menggantung dirinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Sehingga Nabi mengatakan, ma min imra'atin tu'zi zawjaha bilisaniha illa ja'alallahu lisanaha yaumal qiyamati sab'ina zira'an summa uqida khalfa unuqiha. Tidak ada dari kalangan perempuan yang menyakiti suaminya melalui lisannya, kecuali Allah jadikan lesannya dari kiamat sampai 70 zira' atau 35 meter, kemudian digantungkan di belakang lehernya. Ini perempuan-perempuan yang harus berhati-hati dalam bersikap. Perempuan-perempuan harus berhati-hati dalam berucap. Perempuan-perempuan harus berhati-hati dalam berbuat, karena begitu besar pantangan dari seorang perempuan. Lalu sampai diomong wong wedok itu 10 aurat. Kalau seorang perempuan itu menikah, maka 1 aurat tertutup.
Apabila sudah mati, sudah masuk kubur, maka 9 aurat tertutup oleh kuburan ketika perempuan itu meninggal dunia. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, banyak perempuan berdosa karena ketidaksyukuran seorang perempuan pada suaminya. Banyak dosa bermunculan dalam berumah tangga. Banyak dosa terjadi dari kalangan wanita karena wanita yang tidak pintar bersyukur kepada Allah, wanita yang tidak pintar bersyukur kepada suaminya, maka ketidakpintaranmu dalam bersyukur akan jadi sebab untuk datangnya dosa-dosa dan dosa. Wong wedok ora pinter syukur, wong wedok arep ketekan dosa satu dina. Ya apa gak iso syukur maido wong lanang. Ya, mulane sampai wonten dawuh yakti ala ummati zamanun yakur halakur rijal ala yadi zaujatihi. Akan datang satu masa di umat karena istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan itu kudu di modal syukur, nggih. Kalau ora syukur sampai Nabi dawuh ya'ti zamanun ala ummati, akan datang masa di umatku yang masa itu halakur rajul ala yadi zaujatihi, akan datang kerusakan laki-laki karena istrinya, wa abawaihi karena orang tuanya, karena bapaknya, walidan apa? Oh, waladihi karena anaknya, yang mereka semua menekan sesuatu yang tidak seorang laki-laki mampu untuk melakukan permintaan-permintaannya, sehingga menjadi hancur agamanya karena seorang istri. Mulane teng hadis niku wau duwe diomongno 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah merondo itu lebih baik. 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah menduda itu baik. Karena begitu besar fitnah-fitnah yang terjadi dalam rumah tangga itu, yang ketika mereka tidak bisa mengendalikan masing-masing nafsunya, maka akan timbul malapetaka dalam rumah tangga itu. Mulane wong-wong sing bangun rumah tangga niku kudu disiapno tenan. Disiapno zahir batine, aja mikir enake, karena dua karakter yang berbeda menjadi satu, pasti tidaklah gampang untuk mensatukan dua karakter yang berbeda di dalam membangun rumah tangga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, modal utama dadi wong wedok sing salihah niku dadi wong wedok sing nrimo. Tumpak legenda matur suwun. Tumpak legenda njaluk PCX, wes iki wong lanang iso pedhot tenan sembarangane. Apa dadi bojomu setuna apa? Bature padha gelangan emas panggah mek karet ae Pak. Setuna apa dadi bojomu jan reneng enake blas. Masyaallah. Lha wong lanang dunane kaya ngene jajal rasane kaya apa atine wong lanang. Banyak kasus sekarang rumah tangga hancur karena seorang perempuan yang tidak bisa bersyukur pada suaminya. Maka seorang perempuan menuntut di atas kemampuan suami, yang penuntutan perempuan di atas kemampuan suami inilah yang akan menghancurkan seorang laki-laki, seorang suami di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur karena perempuan-perempuan yang tidak solihah ini. Mulane Sayyidina Umar bin Khattab dawuhaken nggih, tidak ada kenikmatan yang diberikan Allah pada hamba setelah iman kecuali perempuan yang solihah. Dalipun Umar bin Khattab kados ngoten niku. Dadi ora ana perkara sing diparingno Allah setelah iman sing paling utama ya kuwi kejaba napa? Perempuan yang solihah. Perempuan yang solihah menjadi kunci untuk terjalinnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun sebetulnya juga dimulai dari suami yang soleh, namun kesolihan seorang istri juga menjadi penopang utama. Maka sampai Rasulullah dawuh akan fudiltu ala Adam bi khoslataini, kata Rasulullah. Aku diberikan kelebihan oleh Allah daripada Nabi Adam akan dua hal, kata Rasulullah. Fudiltu ala Adam bi khoslataini. Diunggulkan aku terhadap Nabi Adam dua hal. Yang pertama, kanat zaujatuhu aunan lahu alal maksiat. Bojone Mbah Adam kuwi
napa menolong Mbah Adam untuk sebuah kemaksiatan. Kanat zaujatuhu aunan lahu alal maksiyah. Bojone Mbah Adam menolong Mbah Adam untuk melakukan kemaksiatan, sedangkan wa azwaji, sedangkan istri-istriku awanun li ala ta'ah, mereka semua menolong aku untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki kelebihan sing diparingi Allah ning gone aku tinimbang sing diberikan Nabi Adam. Apa sing pertama? Bojone Mbah Adam kuwi bojo sing nekakno kemaksiatan. Tapi lek bojo-bojo yang menghantarkan suami untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Garwane Kanjeng Nabi itu semuanya jos. Garwane Kanjeng Nabi itu selalu menolong suaminya untuk beribadah kepada Allah. Dalam garwane Mbah Adam goro-goro garwane iki mang lho Mbah Adam sampai dibuak saka swarga iki lak goro-goro bojo. Nah, ngoten lho. Mulane jare Kanjeng Nabi, aku dingae kelebihan karo Allah tinimbang Mbah Adam saka segi bojo. Lek bojone Mbah Adam kuwi nulung ning gone kemaksiatan, njaluk mangan sajaratul khuldi, wong lanang jenenge wong lanang aduh di banyak orang-orang laki-laki yang menjadi pejabat hancur karena istrinya sing wedok ora tau syukur, sing lanang kon korupsi, akhirnya ketangkap, akhirnya masuk penjara suka miskin. Jadi gara-gara bojo juga ngoten iki. Bojone jenenge apik-apik pejabat itu, tapi kenapa dia korupsi? Mungkin karena salah memilih istri. Mungkin karena salah milih bojo, akhirnya bojo mendorong suami untuk mencuri. Alah mas, anda sampean lho kelewatan duit semono kok ora iso. Akhirnya wong lanang lho manut ka wong wedok. Masyaallah, betul loh. Anda harus tahu betapa susahnya seorang laki-laki ketika dibenci istri. Betapa susahnya seorang laki-laki ketika dimarahi istri. Aja kok pikir bojo lanang ki terus menangan mboten, wong lanang nek bojo nesu niku ya susahe mboten karu-karuan. Apa meleh nesune mergo bondo. Wah, wong lanang iso ring seketika ketika suami ketika istri marah urusan bab dunya ngoten iki. Mulane perlu kula jenengan buktekno. Wonten gapun kiai kang dawuh panjenengan Pak Imron Jamil niku nate dawuh ngeten. Perjalanan rumah tangga seseorang akan tampak sesuai dengan apa yang dibicarakan pada malam pertamanya. Kalau membuktikan betul tentang itu. Lane mantan anyar atau calon mantan anyar, hati-hati omongan di malam pertama ketemu dengan suamimu setelah akad nikah. Apa sing mbok omongno akan kamu bawa untuk menghiasi perjalanan kehidupan. Wah, ngono ya Pak. Nggih. Ketika di malam pertama jenengan wis nakokno, Mas, rekeningmu isine pira, Mas? Sing lanang ya genten, sare padha nyantai ngene soalé. Lah nekmu pira? Kalau malam pertama sing diomongno pertama kali keluar dari lisannya ngomongno masalah dunya, bendino mek eker-ekeran perkara dunya di perjalanan kehidupan rumah tangga. Diteni sampean diteni. Dan jenengan biyen sing keluar pertama kali malam pertama napa Pak Ustaz? Rahasia ya. Karena saya kenal pertama kali bisa bersanding duduk di pelaminan dengan istri saya, pertama kali saya di dekor pernikahan itu, sehingga pada malam pertama istriku yang pintar selalu mengatakan, Mas, aku perempuan yang banyak kekurangannya, aku bukan perempuan yang sempurna, mohon dimaafkan segala kekurangan dan kesalahan saya. Pertama kali istri saya bilang di malam pertama itu. Kemudian apa kata saya? Suami yang baik juga berkata, enggak dek, justru akulah laki-laki yang banyak kekurangannya. Taman delok tanganku ki lho wis belang kaya ngene. Tak buka baju saya tampakkan tangan saya yang belang ini saya tampakkan. Justru saya ini banyak kekurangannya. Ketoknya ganteng, tapi ternyata tangan belang kesiram banyu panas pada waktu di pesantren itu. Sayalah banyak kekurangannya. Sehingga kata-kata permintaan maaf dalam menyampaikan kekurangannya masing-masing akan dibawa dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Gampang rebutan salah, nalika kono salah kene njaluk ngapura, kene salah kono sing njaluk
ngapura. Ini modal dalam berumah tangga untuk sebagai jalur agar panjenengan menjumpai sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali dawuhipun apa? Nabi Muhammad fudiltu ala Adam bi khaslata ini, diberikan kelebihan oleh Allah aku daripada Nabi Adam dua hal. Kalau istrinya Mbah Adam itu mendorong suami untuk bermaksiat, ngomong, Mas Adam, aku pengen saja roh loh Mas Adam, ojo lo dek, gak oleh karo Allah dek, awake kon manggon ning sarta sakarepmu, tapi dohono wet sajaratul khuldi ya dek ya. Dari setan aja percaya, wa inni lakuma laminan nasihin. Setan muni aku bagi kalian sebagai penasehat. Sekarang kalau dulu tidak boleh, Mbak, tapi sekarang boleh karena istri sing ngengkel. Wong lanang ndi ae sing wedok sing ngengkel kaya ngene iki rata-rata wong lanang kalah, Bu. Mulane ibu-ibu lek kepengin selamat bojomu dadi wong wedok aja sing ngengkel nggih. Obat ngengkel niku Pak Dokter mboten gadah, obat ngengkel Bu Bidan mboten gadah. Ya. Karena kengengkelan sang istri, batek kepengen dar sajatul khuldi, maka lemahlah seorang perempuan itu. Seorang laki-laki jadi lemah. Kapan wong wedok wis ngono kuwi, wis wong lanang pun lempah Bu. Ya wis ben mbuh risikone piye wis monggo. Nah, inilah yang dikatakan Rasulullah. Kalau Allah memberikan kelebihan aku dari Mbah Adam dua hal, yang pertama istri Mbah Adam mendatangkan kemaksiatan sehingga sebab diusirnya Mbah Adam dari surga karena ulah sang istri. Tapi wa azwaji a'wanun, perempuan-perempuanku, istri-istriku menolong aku di dalam bertaat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, apa kelebihan Nabi Muhammad daripada Nabi Adam? Yang kedua, wa kana syaitanu kafiran. Setane Mbah Adam, setan sing godho Mbah Adam kuwi setan kafir, kata Rasulullah. Tapi wa syaitani muslimun la ya'muru illa bi khairin, kata Rasulullah. Setan sing godho Mbah Adam kuwi setan kafir, tapi setan sing kon godho umatku, setan sing kon godho aku, setan muslim. Lah setan muslim selalu berperintah dengan kebaikan. Ini kelebihan yang dimiliki Rasulullah daripada Mbah Adam. Maka dari itu para jamaah, para santri yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, seorang perempuan di dalam membangun rumah tangga juga harus berilmu. Apalagi laki-laki, laki-laki juga harus berilmu di dalam membangun rumah tangga. Jangan disepelekan. Ilmu agama dibutuhkan dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ilmu agama dibutuhkan bagi siapapun yang ingin membangun rumah tangga, terutama seorang laki-laki. Jangan sampai seorang laki-laki mengatakan kata talak. Semarah apapun laki-laki, jangan sampai membiasakan kata-kata talak. Iki lah rawong sing ngerti agama, mboten iso ngoten. Seorang suami ketika dia tidak mengerti ilmu agama, ora tahu melok pengajian blas, maka ketika dia marah, mudah untuk melontarkan kata-kata tolak dalam lisannya. Sehingga banyak orang yang rumah tangga ketoke ora zina tapi timbul perzinaan setiap harinya. Karena suami yang tidak berilmu, istrinya goblok pisan, wis bolak-balik dipegat sing lanang punjul ping 3, ijek satu atap bahkan satu ranjang berdua, maka ketika dia kumpul bojo jima dadine zina. Nah, ini iki lek duwe anak-anak ya dadi anak zina. Lho, biyen rabi yo, Pak. Biyen rabi, tapi di tengah-tengah perjalanan kehidupannya dalam rumah tangga selalu mengatakan talak kata suami, selalu mengatakan talak, maksudnya talak. Ketika sudah lebih 3 kali, maka seorang istri sudah tertalak bain, dan ketika istri sudah ditalak 3 kali, maka tidak boleh untuk dikumpuli kecuali dinikah laki-laki lain. Setelah dinikah laki lain terus kemudian cerai, baru suami boleh baleni istrinya tadi. Jadi ini aturan agama. Banyak masyarakat yang awam dengan hal ini terjadi di masyarakat Pulau Panjenengan. Untuk sampean kita ini banyak para laki-laki yang tidak berilmu dalam membangun rumah tangga selalu mengatakan talak. Mulane mantan-mantan diomongi, jadi wong lanang aja sok gampang muni talak.
baik talak soreh maupun talak kinayah, ini akan membahayakan dalam rumah tanggamu, akan menimbulkan malapetaka yang besar di dalam rumah tangga yang dijalin tanpa ilmu agama, Bu, Ibu yang dirahmati Allah. Mulane dadi wong wedok sing sholihah niku yo memang luar biasa. Mulane jare Umar rahmatan niku nggih, tidak ada yang diberikan oleh Allah pada seorang hamba yang lebih baik daripada setelah iman, kecuali dia diberikan seorang perempuan yang sholihah. Mulane sering kanjeng dawuh arbaatun min sa'adatil mar'i, ana papat kabejaning menungso. Siji arbaatun min sa'adatil mar'i, ana papat bejone menungso. Siji wa kana zaujatuhu sholihatan, istrinya sholihah. Wa khulatauhu sholihin, kekantanane wong soleh solihah. Wa auladuhu abroron, anak-anak sing baik-baik. Wa kana rizqu fi baladihi, rezekine ana ing negarane dhewe. Iki wong sing darani bejo. Kuwi sumbernya dari apa? Mar'atus sholihah. Mulane Nabi dawuh arbaun man utiyahunna faqad utiya khairid dunya wal akhirah. Ana perkara papat sapa wong diparingi pandang perkara iki, wong niku mendapatkan dua kebaikan dunya lan kebaikan akhirat. Siji lesanun dzakirun, lesan yang zikir. Wa qalbun syakirun, hati sing iso syukur. Wa badanun sabirun, badan sing sabar saka musibah. Wa zaujatun sholihatun mukminatun, bojo sing sholihah sing mukminah. Arbaun man utiyahunna faqad utiya khairid dunya wal akhirah. Dari kanjeng Nabi, ada 4 hal yang barang siapa diberikan Allah 4 hal ini, maka orang itu mendapatkan 2 kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. 1, lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah subhanallah. Lisanun dzakirun wa qalbun syakirun, yang kedua hati bersyukur. Hati kok diganjar iso syukur karo Allah, masya Allah. Iku lho ati sing ora regani. Ana wong wedok kok ganjar ati tansah syukur ning kersane Allah. Itulah gambaran perempuan yang salihah. Mulane terjadi seorang perempuan digantung oleh Allah melalui lidahnya, melalui lisannya. Ini semua bersumber dari ketidakpinterannya dalam bersyukur kepada Allah, ketidakpinterannya dalam bersyukur pada suami. Sehingga timbul apa? Muni sak muni ning gone wong lanang sak karepe dhewe. Jadi santri hasanah, santri kabeh sing on air iki wis ngaji kaya ngene, monggo bangun rumah tanggamu, jadilah perempuan yang sholihah, praktekno ngaji panjenengan setelah pulang dari Formosa nanti. Ya Allah, jadi istri yang sholihah kayak gini Ustaz. Nggih, modalnya qalbun syakirun. Ana wong kaparingan lesan zikir, hatinya bersyukur. Wa badanun sabirun, badan yang selalu sabar atas segala musibah apa yang telah menimpa dirinya, sabar. Yang keempat, seorang suami akan mendapatkan zaujatun sholihatun mukminatun, mendapatkan perempuan yang sholihah mukminah. Wong wedok mendapatkan zaujun sholihun mukminun, dia mendapatkan pasangan yang saleh mukmin pula. Ini keberuntungan seorang perempuan juga sama sebagaimana laki-laki mendapatkan keberuntungan. Poinnya ada di zaujun sholihun atau zaujatun sholihatun mukminatun. Jemaah yang dirahmati Allah. Maka dalam satu riwayat ingkang dipundhut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu matur satur sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin azabat zauja bilisaniha fahiya fi la'natillah. Barang siapa dari kalangan perempuan yang menyakiti suaminya dengan lidahnya, dengan lisannya, ya fi la'natillah, perempuan itu dalam laknat Allah, wa sukhtihi, dan juga dalam murka Allah. Wa la'natil malaikat, dilaknat malaikat.
wan nasi ajmain, dan di dalam manusia dengan keseluruhannya. Mulane wong niku lek gawene nglarakno atine wong lanang, urip manggon di endi ae sampeyan gak bakal nemokno ketenangan dalam hidupmu. Perempuan-perempuan yang menyakiti hati suaminya, ketika suaminya beneh lho nggih lek kejaba suami ra beneh mun sesuk meneh aturane kayak bojo-bojo sing wis beneh kaya ngene isik wong wedok sik kurang trima kurang piye wong lanang bahalek muni ngono kuwi kok isik gelakno wong lanang. Kata Abu Bakar yang didengar dari Rasulullah SAW mengatakan fahiya fi laknatillah, perempuan ini dalam laknat Allah dan dalam murka Allah, dan juga laknat para malaikat dan manusia dengan keseluruhannya, melaknat perempuan yang membuat sakit hati suaminya dengan tanpa ada sebab yang jelas. Maaf yang dirahmati Allah, banyak kata-kata perempuan yang menyakitkan hati laki-laki. Contohnya ibu-ibu yang dipuji Allah dengan gaji 10 juta, ibu-ibu yang dipuji Allah dengan gaji 8 juta dalam per bulan. Suami di rumah hanya ngeramut anak ngopeni sapi, tidak duwe gaji sing sakmono. Ngati-ngatiku jenengan dalam ujian Allah yang besar. Karena ujian Allah ini sangat besar, gaji jenengan 10 juta dalam 1 bulan. Gaji jenengan 8 juta dalam 1 bulan, 7 juta dalam 1 bulan. Suami sama sekali tidak ada kerjaan. Suami ngopeni anak sampeyan, nebusi anake nyeketerne sekolah, gak iso kerja. Soale ngopeni anak sampeyan, bareng ngono yang sawah ngerete sapi, wis ora kerja apa-apa. Hati-hati seorang perempuan diuji Allah dengan ini. Jangan sampai seorang perempuan mengatakan suaminya hal-hal yang tidak perlu untuk disampaikan. Dalam riwayat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imra'atin qarati zaujha, tidak ada dari kalangan perempuan yang berkata kepada suaminya muline ngene ma ra'aitu minka khairan. Alah Pak sampean iki apa lho Pak dadi wong lanang mek mbak bro. Dasane ngoten niku. Sampean ki wong lanang apa to Pak wong lanang ora neng paedahe blas wujud muka nyadamuka cara balago. Wujud muka nyadamuka, wujudmu padha karo enengmu Pak. Enengmu karo areng padha Pak. Ing dalem ra iso ngai manfaat yang keluar. Lek sampai wong wedok sing wis percayaan seperti ini kemudian mengatakan suami yang seperti ini ma ra'aitu minka khairan, apaan teman Allah illa ahbatallahu amalaha sab'ina sanatan, kecuali perempuan ini dilongsor oleh Allah seluruh amalnya selama 70 tahun. Walau kanat tasumun nahar, walaupun dia setiap hari berpuasa, wa taqumul lail, sekalipun tiap malam dia tahajud di hadapan Allah, tapi sekali perempuan berkata ma ra'aitu minka khairan, aku gak tahu roh apikmu belas Pak. Iki wong lanang apa Pak lagi jan lanang ramutu. Wae. Wala yahya wala yamutu wala yahya. Urip ra bermutu nek entekne biaya Pak, rokok tok. Kowe iki wong lanang piye? Tembung-tembung ngeten iki secara halus rumaose panjenengan tapi menyakitkan hati seorang laki-laki karena betapa merasa tidak dihargai seorang laki-laki. Padahal seorang perempuan wajib sami'na wa ata'na kepada suami selama tidak melanggar syariat. Betul Anda harus tahu itu. Sebagaimana saya sering ceritakan pada suatu saat ketika baginda ketika Sayyidah Fatimah sedang bercanda gurau dengan suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan candaannya, tiba-tiba Sayyidina Ali marah. Apa yang dilakukan seorang Fatimah? Masya Allah, Fatimah meminta maaf pada suami sampai 72 kali coba. Mau bengi Sayyidina Ali Mas, sepuro ya Mas ya, lek guyon karo sampean kok dari gelar sampean halal no ya Mas, ndak dari Ali. Mas, aku sepurane saja ndak, pokoknya Ali panggah ndak ngoten mawon. Sampai 70 kali seorang Fatimah Zahra, putri Rasul, putri orang yang mulia,
seorang putri yang mulia demi mendapatkan ampunan dari suaminya rela mengelilingi Sayyidina Ali sampai sab'ina isnataini wa sab'ina marratan, sampai 72 ambalan lenjaluk ngapura. Barulah Sayyidina Ali mengatakan, ya wes ora apa-apa, ya habibi irdo anni, wahai kekasihku ridakanlah aku suamiku, ridho dengan tengkulo, ridho tengkulo ndak dari Ali sampai ping 72 lenjaluk ngapura. Maka dari itu para jamaah rahmati Allah, sehingga hatta radiya anni, sehingga Ali ridho kepadanya, wa dhahika fi wajhi ma'ar ridho wa anna khaifatun min rabbi. Aisyah lagi guyu, Sayyidina Ali guyu dengan disertai ridho, barulah seorang Fatimah berterima kasih pada suami tercinta karena takutnya apabila sang suami tidak memaafkan kesalahan istri. Monggo dihitung apa ya bojoku sing paling pegel karo aku kan dosa apa ya, eling-eling dhewe karo empat turu ya Bu nggih, eling-eling dhewe karo empat turu. Masya Allah, akhirnya faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia matur kanjeng Nabi, ya Allah ya Rasul, kula badhe ketilasan ya Rasul. Ya apa Mah Fatimah? Lah kula niki sedang bercanda guru dengan suami tercinta, tiba-tiba dia marah karena tandaan saya ya Rasul. Akhirnya aku minta maaf sampai 70 kali aku berputar-putar mengelilingi Sayyidina Ali untuk meridhokan apa yang menjadi kesalahan saya. Akhirnya Nabi berkata, ya ibnati walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan. Wahai anak perempuanku, demi Allah yang mengutusku sebagai seorang nabi. Innaki law muti qabla an tardo aliyan lam usalli alaiki. Wahai Fatimah, apabila kamu mati sedangkan suamimu belum ridho akan dosa-dosamu, aku seorang nabinya Allah ini tidak akan mensolatkan jenazahmu. Betapa kita mau lihat dawuhipun Rasulullah niki para jamaah yang dirahmati Allah, betapa besar dosa seorang perempuan ketika membuat suami tidak ridho. Tugas istri harus selalu ridho pada suami. Tugas istri mencari ridho suaminya. Lho ndelok ngeten iki lho, cuma guyon terus Sayyidina Ali mboten ngapura kesalahane. Andai kamu mati anakku, sedangkan suamimu tidak ridho, lam usolli, aku tidak akan pernah mensolatkan, lam usolli alaiki, aku tidak akan pernah mensolatkan jenazahmu. Betapa eleke mayit sing mati, sedangkan suami tidak ridho pada istrinya. Sedang bermaksiat pada suami lah kok mati. Wah, Masya Allah, elek wong itu. Sedang durhaka dengan suami dia mati. Mulane saya menganjurkan ibu-ibu jamaah kula niku Bu, lek badhe sare nggih Bu nggih, disempatno Bu, tangane jenengan iki nyekel tangane bojone, dianggung tangane karo njaluk ngapura Bu. Pak, sepurane ya Pak ya ketes Bu, teko arep papan turu iki mbok menawa ana ucapanku sing gelakno sampeyan. Ngapura ya Pak, Pak estu ya Pak. Jenengan mboten ya Bu nggih, WA bojone mboten. Mas, mbak menawa aku ono salah karep turu Mas, wis sampe aku turu belas mati Mas. Ki sampean gak ridho. Aku lak dosa gede Mas. Njaluk ngapura. Kadang-kadang suami dibentak, dari pagi dibentaki gara-gara anak niku lho, kadang-kadang istri berani bentak suami kok. Tuwek barang goblok kan ngomong ra godak ngoten niku biasa wong wedok. Masalah wong lanang digoblok-goblok, ngomong anake nangis digoblok-goblok. Nanti rasa nyusoni orang nangis bocah itu goblok-goblok lho iku ndelokno wong lanang. Ya lek sampai kalau sampean perempuan meninggal dunia sedangkan suami belum ridho, Nabi berkata pada anak perempuannya Fatimah Zahra, aku tidak akan pernah mensolatkan jenazahmu. Berarti begitu besar dosa Fatimah tatkala mati andai tidak mendapat ridhonya Sayyidina Ali. Nabi dawuh, ya ibnati, wahai anak perempuanku, amma alimti, tahukah kamu anna ridho zaud huwa ridhollah? Hai anak perempuanku, tahukah kamu? Amma alimti, adakah kamu tahu bahwa anna ridho zaudi huwa ridhollah?
wa ghadabur rabbi huwa ghadabullah. Nek sampai tahukah kamu bahwa ridho suami ada ridho Allah. Ridho suami ridho Allah, murka suami murka Allah. Mulane terus jenengan bodoh berpedoman, surgamu ada di telapak suamimu. Perempuan surganya ada di telapak suami. Maka dari itu para jamaah, para santri yang dirahmati Allah, khususnya putri ini pun Ibu Suparmi pada malam hari ini yang ditasakuran dalam pernikahannya yang tengah-tengah masa pandemi ini, Masya Allah kita doakan muka-muka jadi pasangan keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Dan perlu andai dia itu mendengarkan akan saya kasih tahu. Andai dia mendengarkan akan saya kasih tahu bagaimana sikap seorang perempuan, sebagaimana sampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, salasun syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa. Ya, kalau Sayyidina Ali ngoten niku. Syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa. Dadi wong wedok makuta karo Sayyidina Ali niki. Sarru khisal rijal khairu khisalin nisa. Elek-eleke prilakune wong lanang tapi kuwi apik dadi prilakune wong wedok. Ini berkali-kali saya sampaikan dan nyatet bisa duwe catetane. Sarru khisal rijal khairu khisalin nisa. Yang pertama al-bukhlu, wong lanang kok bakhil niku elek. Mas Dimas kok bakhil karo bojo niku elek. Dadi wong lanang lagi pengen jembar rezekine, dadi wong lanang lek duwe plungno nang wong wedok kabeh. Aja disimpen ritek, kula ora tau. Kula kan duwe tangene bojoku kabeh, sak eneng-enenge ngono aku butuh njaluk mek ngono tok. Selalu saya berikan ide saya. Aja bakhil wong lanang kok bakhil. Berkali-kali saya sampaikan mareme bojo, mareme wong wedok kuwi iso nglantarno rezekine wong lanang. Mulane perempuan itu kalau suami itu baik, maka akan menjadikan keramat istrinya. Laki-laki yang baik akan memuliakan istrinya. Ya. Maka banyak ibu-ibu sedang menulis di update statusnya. Andai laki-laki itu tahu bagaimana seorang ibu yang telah melahirkan dirinya, maka seorang laki-laki tidak akan mampu untuk menyakiti istrinya. Lalu saya sampaikan, kalau orang-orang yang ibadah haji, kalau orang-orang yang ibadah umroh tahu makna daripada sa'inya antara Safa dan Marwah, pulang dari umroh akan menghargai bagaimana seorang perempuan. Wondene ning wong haji ana wong umroh bolak-balik ijek ra iso mulyakno bojo, ra iso mulyakno wong tuwa, ra iso mulyakno mbok, iku mulai umroh pek plus 19. Ning wong umroh wis tau sa'i antara Safa dan Marwah, tapi tidak ada hikmah yang dia dapat sama sekali. Apa lekmu umroh olehmu? Ya apa ya delok Pak umroh ngono ae. Capeknya bukan main, Bu. Lari dari Bukit Safa ke Marwah itu jauh. Capeknya bukan main, 7 kali putaran, 7 kali. Itu bagaimana jerik payah seorang Umi Hajar di dalam mendapatkan air untuk istrinya, untuk anaknya yang bernama Ismail. Perjuangan seorang ibu untuk memberikan minum anaknya di padang pasir, tidak ada pepohonan apapun. Seorang ibu rela lari ke sana kemari demi untuk mendapatkan air untuk memberikan minum anaknya. Nek wong bar haji kok ora iso ngajeni bojone ya, mabrur apa ora haji? Tahu sa'i apa ora? Ngerti rukune haji dinyanyi apa ora? Coba dimakna, ya Allah, seorang Hajar, seorang perempuan yang ditinggal suaminya dengan anaknya di padang pasir, tidak dibekali apapun, lah Ibrahim ditinggal jihad. Ya Allah, lari ke sana kemari, Safa Marwah golek banyu. Iki dunia anak pengorbanan sang ibu. Maka bojo kuwi malati. Halo, iki bodo menengae, bodo turu aku omong dhewe ngopi. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Mirah, Mirah ngoten, Pak.
Aku tinggal dhewean. Mboten. Yang dirahmati Allah nggih. Jadi perempuan ini mau hati tenang loh ya. Makanya suami-suami aja pek lanang karep dhewe lho nggih. Walaupun kita surganya perempuan ada di suami, tapi suami yang tahu diri. Lalu berkali-kali saya sampaikan betapa beruntungnya seorang perempuan yang mendapatkan suami yang bijaksana. Suami yang bijaksana gampang ngapura bojone. Segede apapun dosamu Bu tak ngapura sampean aku ngerti keselmu kaya ngono kuwi sehingga aku sadar betul nesumu ki mergo kesel. Wong lanang sing bijaksana selalu memberikan ribuan maaf pada suaminya, membuka hati seluas samudra untuk setiap kesalahan yang dilakukan sang istri. Lha wong wedok di bojo kaya ngene ya swargane wenteng banget. Mulane bojo lho kon milih, ojo sak karepe dhewe. Bojo lak milih sampean Bu, milih mboten kira-kira. Milih Pak, orang milih ya. Pak. Sembarang ki ojo milih lho. Ning dunya ning perkara loro ora milih itu piye sampean. Ning dunya ki ana perkara batal ana perkara mulane wajib milih ngono lho. Dadi bojo padha milih rayu ya ora gelem ngono nyatane kok iya ya milih dibae. Milih sing bijaksana iki lho. Milih sing bijaksana niki. Makanya laki-laki yang bijaksana akan mengkeramatkan istrinya bahwa selalu membuat istri nyaman, aman karenanya, maka kedangangan istri, keayeman istri akan memudahkan datangnya rezeki. Mulane Mas Dimas berusaha Mas Dimas agar Mbak Eka Listiani niki selalu ridho. Jadi wong lanang wedok sing selalu ridho karo bojone niku akan memudahkan rezeki suamimu, akan melancarkan rezeki suamimu. Mulane ketika seorang suami menyakiti hati istri, akan seret juga datangnya rezeki. Mulane wong wedok niku yo keramat Ibu nggih. Ya Allah, wong wedok niku mengandung yo kesel. Nyambet gawe ning pawon ki yo kesel, lek ora dihargai yo nesu-nesu tenan wong wedok niku nggih. Sampai kesel gak ketara penggaweane wong wedok niku. Lah ngene lek wong lanang gak bijaksana gak iso menghargai, nggih. Makane ada sampaikan Sayyidina Ali, sarru khisalir rijal khairu khisalin nisa. Ana pakerti sing elek lek dilakoni arek lanang, tapi apik dilakoni wong wedok yang pertama al-bukhlu, kebakhilan. Bakhil bagi laki-laki itu tidak baik. Lan dadi lanang kaya kula nyah-nyoh brak-bruk. Teh dhuwit dibrukno, ora duwe dhuwit ya dibruki ngono ae. Wong lanang ya aja bakhil-bakhil karo bojo. Wong lanang sing los. Bu. Tapi ya ada kalanya ndak nggih kula digoleng karo kiai kula. Dadi wong lanang aja sembrono. Ya wong lanang sing apik brak karo bruk, tapi lek bojomu daringan borot ya aja brak karo bro. Ndelok-ndelok tapi iki bojone piye? Lek bojone sekirane iki ditata, silahkan berikan seluruh uang suami pada istri, boleh-boleh saja. Tapi lek istri niki boros, wong lanang kudu bisa mengendalikan. Tapi ndak boleh bakhil. Wis nyai sing sikara untuk longgar, ngoten nggih. Kebakhilan itu buruk bagi seorang laki-laki, tapi baik untuk seorang perempuan. Apa alasan Sayyidina Ali ketika bakhil itu kok baik untuk perempuan? Fa innal mar'ata idza kanat bakhilatan hafidat malaha wa mala zawjiyah. Wong wedok niku lek bakhil iso njaga bandane dhewe, iso njaga bandane bojone. Ana wong golek utangan ndelok duwite bojone sing omah. Ngapunten lho Bu, sing gadah yatra niku bapake, kula mboten gadah, mboten wantun kula. Bapake nggih mboten enten niki. Pinter kuwi jenenge. Pinter niku. Nggih. Bu, Mbak, pinjem utangan, Mbak. Ya Allah, Bu, enten lho yatra niku enten, tapi niku yatrane bapake. Lah kula mboten gadah. Lha niku mboten wantun kula. Akhirnya kan aman. Dasar bojo bakhil, tapi menyelamatkan harta sendiri dan bisa menyelamatkan harta suami. Disitulah kebaikan perempuan ketika punya sifat bakhil. Yang kedua, az-zuhwu. Apa zuhwu itu? Nggawa akan marang awake dhewe. Dadi wong wedok kuwi wong lanang kuwi sarru khisalil rijal khairu khisalin nisa.
Wong lanang kuwi lek blater-blater niku elek. Tapi nek wong wedok kok blater kuwi apik. Penake ngene lho, wong wedok sing pede, dadi wong wedok sing pede. Percaya diri. Wong lanang terlalu percaya diri, dadine wedokan. Rungokno nggih. Wong lanang aja sok GR, aja ndek percaya diri. Wong lanang lek percaya diri elek. Sehingga laki-laki yang percaya diri, nah wedok endi kene lah paranane nerata kok karo aku mbok raine aku. Kadang-kadang seperti itu. Karena dia merasa laki-laki boleh menikah dari lebih dari satu. Kalau dia dirasa GR bahaya ini, elek wong lanang